Halo guys, balik lagi bersama aku Irfan Gapi. Jadi guys, pada video kali ini kita akan coba lihat ke dalam kolam guys. Kita akan masukin HP ini ke dalam kolam. Tapi guys, HP aku itu tidak anti air ya guys ya. Jadi kita perlu alat untuk masukin HP ke air. Biasanya guys, biasanya itu aku pakai akuarium. Kita pakai akuarium akrilik. HP-nya kita masukin ke akuarium, lalu kita masukin ke air supaya bisa kita melihat ke dalam air. Tapi guys, kali ini kita akan menggunakan cara lain, yaitu menggunakan ini nih guys. Ini adalah alat untuk kita bisa merekam ke dalam air. Namanya apa ya? Aku lupa namanya, tapi ini ada mereknya seperti ini. Oke, kita coba alat seperti ini ya guys ya, untuk kita bisa merekam di dalam air tapi HP-nya tidak basah. Oke guys, kita coba guys, kita buka dulu kuncinya. Oke, kita buka seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa buka seperti ini. Nah, ini lubangnya nih guys. Oke, kita masukin dulu HP-nya langsung nih guys ya. Kita langsung masukin HP-nya. Oke guys, kita akan coba tes ke dalam air. Tadi sih udah aku coba, ternyata HP-nya memang tidak basah di dalam. Oke, kita coba lagi guys. Oke guys, ini adalah kondisi HP ketika dimasukin ke dalam air kolam guys. Nah, jadi ini udah dipakein yang tadi guys ya, yang wadah tempat untuk menaruh HP supaya HP-nya tidak basah. Dan ini terlihat ada ikan-ikan di dalam kolamku guys. Kita lihat ikan apa saja ya. Wah, itu ikan apa tuh? Wah, ini ikan gobi zebra ya, atau gabus muara. Nama ilmiahnya Opicara porocephala nih guys. Lumayan jernih ya guys ya. Dulu itu seringnya aku kalau ngerekam di bawah kolam kayak gini, aku menggunakan akuarium. Yang HP-nya itu aku masukin ke akuarium. Tapi kalau aku lihat lebih praktis ini, lebih gampang ini, dan nggak bocor guys. Ini kita pertama kali menggunakan wadah seperti ini, dan tampilannya juga lumayan cerah ya guys ya, tidak ngeblur-ngeblur gitu. Atau mungkin ini pemakaian pertama ya, kita nggak tahu pemakaian selanjutnya seperti apa. Ini ada ikan di sini guys, yang dia itu makan ikan lain ternyata guys. Dia itu ternyata kanibal guys. Ini ikan gobi pasir. Dia itu makan ikan gabus malas. Ternyata ikan ini herbivora. Ikan ini kanibal ya guys ya, karena memang rata-rata sejenis ikan gobi itu memang pemakan daging. Dan di bawah batu ini aku lihat ada ikan kakap yang ngumpul sama ikan-ikan keting guys. Ada ikan buntalnya juga tuh di sana guys. Ini kakap tompel yang kemarin aku dapet. Ini juga masih ada ikan sepat di sini. Oke, kita buka di bawah sini. Wah, kepiting guys. Tuh, ada kepiting bakau di sini. Ini guys, sama ikan gabus malas. Nah, sebentar lagi ikan gabus malas ini jadi santapan kepiting atau enggak ikan yang tadi ya guys ya. Nih. Wah. Guys, ini adalah kepiting bakau. Hati-hati kalau megang, dia itu capitannya sangat sakit guys. Aku pernah dicapit. Sakit banget bener guys. Nih, hati-hati guys kalau kalian megang seperti ini. Nih, kita jahili sedikit ya guys ya. Kelihatannya sih hampir saja guys, guys. Di sebelah sini kita lihat ada ikan yang pernah nyengat tangan aku 2 kali guys. Aku pernah disengat oleh ikan seperti ini 2 kali. Yang pertama di jari, kita coba kasih makan ya guys ya. Yang pertama di jari, yang kedua ada di bagian atas pergelangan tangan guys. Aku pernah disengat duri ikan ini, ternyata bikin bengkak guys. Aku pernah. Yang pertama itu nggak bengkak, yang ada di jari nggak bengkak, tapi pas aku tertusuk di bagian atas, kita coba ke kolam bengkak yang guys, sakit banget. Oke guys, di kolam selanjutnya adalah ikan-ikan air payau yang berukuran sedang. Nah, di sini juga ada ikan air tawar yang masih tertinggal, yang belum sempat aku pindah, tapi karena bisa di sini ya udah di sini aja guys. Oke, di sini ada ikan-ikan sepat, paling banyak ikan sepat, ikan keting, ikan tiger bab Sumatera. Dan ada ikan tangkur buaya, dan juga ada kelomang di sini guys. Kita bisa lihat ini ikan-ikan yang berukuran sedang. Nih, ada udangnya juga, itu udang air payau guys. Ada ikan buntal yang ukurannya sedang. Oke, di sini kita bisa melihat ada ikan yang bisa nusuk juga nih guys. Ini ikan gobi
ikan stonefish ya guys ya. Aku hampir tidak bisa ngebedain stonefish sama kerapu lumpur guys. Terus di sebelah sini kita bisa melihat ada ikan buntal tuh kabur guys. Nah ini ikan tangkur buaya nih, nama ilmiahnya Micropis sp. Coba deh di sini guys. Sekarang lihat yang ada di kolam sebelah sini. Oke, kita udah di bawah air nih guys. Nah, di sini tuh ikan-ikan air payo yang berukuran kecil-kecil. Jadi tidak dimakan sama yang besar. Jadi kita pisah di sini guys. Ikan air payo kecil-kecil. Nah, di sini bisa kita lihat ada ikan kiper tadi ya guys ya. Ada ikan buntal kecil, ada ikan gubi-gubi kecil. Tuh. Dan ada ikan mono juga yang kadang kelihatan di sini, tapi cuma 1 ekor aku dulu dapat dari kecil banget. Ini kan kaca-kaca kecil juga ada di sini guys. Terus kita bisa melihat di sini ada ikan itu, ikan apa namanya? Duh, ikan arserfish guys, atau ikan pemana atau ikan sumpit ya. Ikan penyumpit tuh guys. Ada 2 ekor di sini. Aku dapatnya dari ukuran ya sedang lah, sejempol. Dan sekarang kayaknya udah ada tambah ukurannya guys. Nih. Untuk ini kolamnya itu air payo, tapi payonya sedikit banget guys. Ini campuran air tawar tambah garam sedikit, jadinya air sedikit payo. Oke guys, kita lihat di sini ada ikan gobi kecil. Nah ini supaya kita mau lihat penampakan ke dalam kolam guys. Oke guys, di kolam selanjutnya nih kolam air tawar. Nah di sini ikan-ikan hias yang beli di toko ikan campur sama ikan-ikan yang beli ikan-ikan hias yang beli di toko ikan sama ikan-ikan liar yang kita nangkap di alam guys. Tapi untuk ikan yang nangkap di alam cuma ada ikan tawes, ikan wader pipi merah di sini, dan ikan apa itu, ikan jungle perch juga aku taruh di sini. Yang lainnya tuh beli di toko ikan guys. Oke, di sini ada ikan TSN atau TSN ya guys ya. Aku pernah naruh di sini red tail catfish, tapi guys tiba-tiba itu nggak ada ya. Kemana ya? Apakah dimakan sama si TSN ini atau gimana nih guys? Yang ini lebih ramai lagi kolam yang sebelah sini, karena di sini itu banyak ikan ini guys, ikan blue polar. Dia itu berkembang biak dengan cepat guys, makanya sekarang di sini banyak ikan blue polar berlalu lalang. Dan di bawah sana itu ada ikan loach gubi yang kita nangkep di habitat ikan gubi blue neon ya guys ya. Ikan-ikannya seperti ini, ada ikan betok di sana, ada ikan itu, ada ikan macam-macam lah guys ya. Ini ada jungle perch juga yang masih kecil-kecil kita taruh di sini. Tanamannya itu ada tanaman kadaka yang kita cari di habitat vampire crab guys. Jadi kita satu padukan di sini supaya lebih menyatu gitu guys ya. Bahkan ikan-ikan hias yang kayak ikan tiger barb juga ada di sini. Ini ikan manfish. Nah kalau kalian lihat di sini tuh banyak ikan liarnya guys, walaupun nggak semuanya liar. Nah di bagian atas ini itu ada ikan yang bahaya, bisa nyengat. Itu ikan stonefish nih guys. Ini ikan stonefish. Oke, kabur guys. Oke, selanjutnya yang sebelah sini. Ini kolam yang lebih kecil guys, kolam yang lebih kecil tapi panjang. Nah di kolam yang ini itu ikan-ikan neon, ikan ini glowfish, ikan danio, ikan-ikan yang bisa di aquascape lah guys ya, kita taruh di kolam sebelah sini. Kalau aku lihat sih perbedaan dengan dimasukin di akuarium ya, untuk ini yang ngerekamnya guys ya. Biasanya aku ngerekam di dalam air itu pakai akuarium yang HP-nya dimasukin ke akuarium, lalu akuariumnya kita cemplungin supaya bisa melihat ke dalam air. Nah kali ini lebih simple guys, lebih simple. Tampilannya juga nggak beda jauh ya guys ya sama yang ngerekam pakai akuarium. Cuma ini lebih simple aja untuk ngerekamnya guys. Nah, ini keadaan kolam gapi guys, keadaan kolam gapi di kolam ya. Nih gapinya warna-warni guys, campur ya, kayak es cendol guys.
Tuh ada yang merah albino full red, tapi udah nggak asli guys, itu albino full red yang udah tercampur-campur gennya. Oke, tapi rame, bagus. Oke guys, ini ada ikan gobi lagi nih guys. Gobi apa ya guys ya? Kalian tahu nggak, ini kayak ikan katak ya, mirip katak ikannya. Nah ini ikan yang tadi guys, ikan stonefish. Warnanya agak merah ya guys ya. Guys, kalian tahu nggak nama ilmiah dari ikan ini? Komentar ya guys ya, karena aku cari-cari nama ilmiahnya ternyata belum ketemu guys. Buat kalian tahu, komentar ya guys ya untuk nama ilmiah dari ikan stonefish ini. Soalnya stonefish jenisnya banyak banget guys, nggak cuma 1-2 tapi banyak macam-macam juga. Cuma hampir mirip guys, jadi kita tidak bisa membedakan ini jenis yang mana gitu ya guys ya. Dan ini adalah kelomang airku guys. Kelomang ini ternyata hidupnya full air guys, full di dalam air ya, di air payau ini aman, nggak mati guys, aman-aman. Makanan juga udang kering. Guys, kita coba ngerekam ke kolam moli. Di sini lebih banyak tanamannya, lebih rimbun ya guys ya. Makanya ikan-ikannya kurang kelihatan kalau kita ngerekam di sini karena tanamannya banyak sekali nih. Kira-kira kalau dijual ini tanamannya laku nggak guys? Kalian yang tahu komentar aja di bawah ya guys ya. Dulu sih aku beli bibitnya, beli ke mana ya guys? Ke toko ikan kayaknya. Dan belinya sedikit, tapi kok lama-lama tambah banyak dan sekarang jadi banyak banget seperti ini guys. Nah oke guys, setelah dibuka kondisinya seperti ini. Benar-benar tidak basah bagian dalamnya guys. Nih, bagian dalamnya tidak basah, cuma bagian luarnya saja yang basah seperti ini. Jadi ini bisa untuk ngerekam ke dalam air guys. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Salam satu hobi guys.